Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Ini saya matikan videonya ya, nggak apa-apa ya. Jadi karena sudah terakhir juga, jadi untuk mengurangi bandwidth juga. Jadi saya matikan videonya untuk rekan-rekan sekalian. Kalau yang merasa kekurangan bandwidth nanti juga bisa ya tidak usah menggunakan video juga nggak apa-apa. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sehat ya, tidak ada kekurangan satupun. Jadi sebagai pembukaan, BIMTEK ini adalah BIMTEK terakhir yang akan kita jalani khususnya untuk Rombel 2 dan Rombel 4. Artinya di hari ini adalah penghujung di mana Bapak Ibu seyogianya sudah mempelajari keseluruhan materi-materi pembelajaran yang ada di dalam LMS, kemudian juga sudah menerapkannya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini di tempatnya Bapak Ibu sudah kelihatan ya share screen dari saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin mengingatkan sekali lagi bahwasanya apa sih tujuan dari kita belajar ini ya. Saya bukain item-itemnya. Tujuannya yang pertama adalah, jadi hari ini tolong kita refleksikan bersama-sama sehingga Bapak Ibu itu bisa menyadari apakah BIMTEK ini sudah mengubah saya atau belum, BIMTEK ini sudah menambah pengetahuan saya atau belum dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh rekan-rekan kita di pusat. Yuk, kita perhatikan lagi ya. Yang pertama adalah peserta mampu memahami cara penyusunan EDM. Jadi setelah BIMTEK ini selesai, Bapak Ibu sekarang saat ini Bapak Ibu sudah ngerti belum? Bagaimana sih cara menyusun evaluasi diri madrasah? Kalau belum berarti pelajari lagi. Yang kedua, peserta memahami cara menyusun EDM. Nah, cara-caranya seperti apa? Yang ketiga, peserta mampu menganalisis pencapaian 5 aspek pada instrumen EDM. Yang sudah Bapak Ibu pelajari di dalam LMS yang namanya EDM itu berbasis pada 5 budaya mutu yang merupakan ekstraksi dari 8 SNT. Nah, itu Bapak Ibu sudah mengerti belum konsep itu? Kenapa sih kok pakai 5 budaya mutu? Apa keterkaitan 5 budaya mutu dengan SNP? Apa perbedaannya dengan misalnya IASP dan lain sebagainya? Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempelajari ini, artinya ya tujuan pembelajaran tercapai. Yang keempat, peserta mampu melakukan pengisian instrumen pada aplikasi EDM dan IRCAM. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah mencoba cara mengupload bagaimana, cara membuat dokumen bukti fisiknya gimana, membuat ringkasan dari bukti fisiknya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sudah memahami secara keseluruhan ya. Kelima, peserta memahami tujuan, penggunaan, dan manfaat dari disusunnya pedoman EDM. Karena peserta dapat menjelaskan alur pengajuan dana bantuan operasional. Nah, ini sedikit banyak terkait dengan dana BOS. Nomor 7, peserta mengetahui rujukan daftar referensi yang dapat digunakan. Kita tahu di dalam aplikasi RKM ada referensi kegiatan, ada referensi jenis komponen biaya, akun belanja, dan komponen biaya. Kemudian ya referensi-referensi pembelajaran yang lain terkait dengan EDM RKAM ini seperti standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan, kemudian bendahara mahir pajak dari Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu, LMS ini hanya sebagai kunci ya. Materi-materi yang disampaikan di dalam BIMTEK ini hanya sebagai kunci-kuncinya saja. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengeksplorasi lebih jauh ya, mempelajari lebih dalam terkait dengan EDM dan RKAM. Kemudian nomor 8, peserta mengetahui timeline bantuan operasional sekolah pada tahun 2022. Kemudian nomor 9, peserta memahami tujuan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dan media. Nomor 10, peserta memahami kegiatan monitoring, pengawasan dan sanksi. Ke-11, alur BIMTEK sudah ya. Kemudian 12, filosofi penganggaran berbasis kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian belum mampu menjelaskan apa sih definisi dari penganggaran berbasis kinerja, kenapa sih kita saat menganggarkan itu sebaiknya berbasis kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu belum memahami basic dari berbasis kinerja ini ya berarti masih ada pembelajaran yang kurang nih dari
yang Bapak Ibu lakukan di dalam LMS gitu ya. Kemudian prakteknya nanti seperti apa? Jadi jangan hanya berbicara di tataran filosofi juga, tetapi mampu mengimplementasikan sistem penganggaran di madrasah Bapak Ibu yang berbasis kinerja. Ya, contoh sepele misalnya soal penghonoran. Nah, apakah honor yang Bapak Ibu sampaikan kepada guru-guru itu sudah berbasis kinerja atau belum? Dan lain sebagainya ya. Alur dana bantuan, kemudian urgensi perpajakan bagi madrasah. Nah, ini juga perlu dipahami karena perpajakan ini luas sekali lingkup wilayahnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memahami akan sangat sayang sekali ya. Kemudian mampu membuat dokumen perencanaan penganggaran madrasah, peserta mampu menjelaskan maksud dan tujuan dari RKAM dan tentu saja bisa mengaplikasikannya gitu ya. Nah, demikian item-item yang sebaiknya Bapak Ibu pelajari di dalam aplikasi EDM ini. Nah, sekarang kita tujuannya akan mengevaluasi dari bagaimana yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Pertama, kita evaluasi dulu dari partisipasinya, keaktifan di LMS. Kita lihat di sini ya, banyak rekan-rekan yang sudah 100%, alhamdulillah ya. Pak Ubaida, Ibu Umi Syafa'ah, Pak Hijro, Pak Okwan, ya, Ibu Ratna, Ibu Reni Marlina, terima kasih sudah berusaha sedemikian keras, akhirnya nilainya 100%. Nah, untuk rekan-rekan yang lainnya ya diusahakan hari ini semuanya bisa menuju ke 100% sebelum nanti rombelnya nanti ditutup. Jadi usahakan sesegera mungkin ya. Terutama nih untuk rekan-rekan yang masih di bawah 50%, ini tolong dipersegerakan agar nanti tidak menyulitkan rekan-rekan sekalian ya. Jadi ini yang apalagi yang rekan-rekan yang belum bergerak ini yang masih 0% ya, tolong dipercepat lagi. Kemudian itu nah rombel satunya adalah ini ya. Kondisinya ya sudah banyak juga, lebih banyak tadi yang sudah 100%, terima kasih, ini juga udah banyak sekali. Nanti tolong ini dilihat lagi ya nanti nilai-nilainya. Kemudian ini untuk rekan-rekan juga masih ada nih yang 0%, nih tolong dipersegerakan juga ya. Sebelum nanti ditutup, nanti teman-teman nggak bisa mempercepat lagi ya. Nah, jadi tolong hari ini semuanya partisipasinya dibuat bagaimana bisa menjadi 100% ya, dipersegerakan. Itu untuk partisipasinya ya. Artinya kita tidak melihat kebenaran yang terjadi di dalam proses partisipasi ini. Nah, sekarang kita akan mengecek sedikit saja mengenai proses kebenaran yang Bapak Ibu sudah lakukan. Salah satu itemnya adalah latihan RKAM di U15. Nah, nanti saya akan berusaha untuk mengecek. Jadi pertemuan terakhir ini saya gunakan bukan untuk ngajar sebenarnya ya, tapi untuk mengevaluasi. Kemudian saya bisa ngasihkan kalau ada masukan saya akan kasih masukan. Semoga aja yang disubmit itu benar sehingga nanti hari ini kita bisa belajar lebih banyak lagi ya. Oke, kita mulai dari Ibu Feni Damayanti. Ini di menu rencana ya. Kita akan cek. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah sudah diisi. Nah, saya akan mengevaluasi. Ini yang pertama ya dari Ibu Feni, alhamdulillah, terima kasih Bu. Ini adalah yang benar ya. Jadi yang diupload ini benar ya, itu adalah rekam gitu. Rekamnya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan review punya Ibu Feni ya. Ini kegiatannya ya, ini namanya kegiatan, ini namanya sub kegiatan, dan ini komponen biaya. Kalau ada tanda lebih besar darinya 2 kali itu namanya komponen biaya. Nah, kalau yang ada tanda plus ini adalah komponen biayanya. Ini kategorinya, ini komponen biayanya ya. 1 hari ini biaya perjalanan dinas atau uang saku. 1 hari kali 1 kegiatan. Nah, 1 hari kali 1 kegiatan. Oke lah, ini masih bisa dimaklumi ya. Koefisien seperti ini masih bisa dimaklumi. Walaupun mungkin sebenarnya cukup 1 hari saja ya. Nanti untuk kegiatannya nanti bisa disampaikan di dalam catatan tersendiri. Kemudian harganya 250.000. Yuk kita cek di dalam SBM. Saya akan buka SBM-nya. Tunggu, ini SBM 2021 ya yang saya buka ya. Mungkin nggak jauh berbeda dengan yang 2022. Tapi karena saya belum download, saya kasih dulu yang 2021. Artinya yang tahun berjalan ini ya, bukan yang di tahun depan gitu. Nah, kita tadi kan dinas ya, perjalanan dinas gitu. Nah, ini dalam SBM kita cari saja. Nah, ini uang harian perjalanan dinas dalam negeri ya. Kita cari Sumatera Selatan.
Kalau dalam kota lebih dari 8 jam ya, itu nilainya adalah 150.000. Artinya yang Ibu Feni buat, benar kan Ibu Feni ya tadi namanya ya? Yang Ibu Feni buat tadi itu ya, yang Ibu Feni buat ini nilainya 250.000. Artinya masih lebih tinggi dibandingkan standar biaya masukan Kementerian Keuangan. Artinya apa? Artinya harus dikurangi ya nilainya. Kemudian ini ada lagi sewa kendaraan. Sewa kendaraan ya, ini sebenarnya ini kurang bisa menggambarkan ya, karena saya nggak bisa melihat AKB-nya. Kalau kita melihat di sini kan seolah-olah ini terjadi dalam satu kali gitu kan, tetapi bisa jadi di dalam AKB ini kan terjadi lebih dari 1 bulan ya, bisa jadi hari yang berbeda atau kegiatan yang berbeda gitu kan. Ini bisa jadi kegiatan A, ini bisa jadi kegiatan B, ini bisa jadi diklat A, bisa jadi diklat pelatihan B, kan bisa jadi seperti itu ya. Tapi memang kalau kita nggak ngelihat AKB, ini seolah-olah terjadi pada hari yang sama dan waktu yang sama. Kalau hari dan waktu yang sama tentu saja ini keliru ya. Untuk kenapa? Karena dia dapat Perjadin, dapat pula sewa kendaraan, harusnya salah satu gitu ya. Kemudian kalau sewa kendaraan pun sama ya, ini nilainya 911. Dan nanti kita cek di dalam SBM apakah nilainya memenuhi atau tidak. Kalau enggak, mungkin ini at cost ya. Tapi kalaupun at cost, nanti kita akan lihat. Mungkin ini untuk lebih jelasnya lagi, jangan satu kali ya, tulisnya hari aja. Ini berapa hari perjalanan sehingga nilainya 911.000. Ini kendaraan apa gitu. Jadi kalau nggak ada keterangan hari kan jadi ini ya, apa namanya, kita pikirannya rancu nih. Nilai 911 ini dilakukan selama berapa hari gitu kan. Nah, jadi ini harusnya ada apa namanya tuh keterangan harinya di sini biar lebih jelas lagi. Kemudian pembelian sarana sekolah, pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran. Oke. Ini yang dibeli adalah, nah ini redundant ya, 1 unit kali 1 buah. Ini redundant namanya ya. Cukup 1 unit saja, tidak perlu ada tambahan 1 buah. Ini terlalu banyak redundantnya. Oke, ini laptop yang dibeli 7,799, PPN-nya 799, baik. Pemeliharaan dan perbaikan gedung, honor upah tukang, mebeler, 1 orang per kegiatan dikali 3X. Berarti nah ini kan agak rancu ya. Ini kan si tukang itu kan dibayarnya per kegiatan, per output kegiatannya. Jadi nggak bisa dikalikan tiga apa nih, misalnya 3 ruang kelas, nggak bisa seperti itu ya. Ini apa namanya, kalau upah tukang mebler kalau dia menggunakan kegiatan ya sifatnya adalah borongan kalau OK itu ya, kalau sifatnya OK. Nanti kalau sifatnya OH seperti ini, nah ini baru dia bisa per hari gitu ya. Itu. Tapi kalau OK dia sifatnya borongan sekali bayar, dan itu nanti ada terkait dengan PPh 21 langsung ya, PPh 21 final. Oke, kemudian ini ya, cat tembok 2 kaleng kali 2. Nah, ini juga yang terlalu apa ini? 2-nya ini nggak jelas ya. Ini harusnya tidak perlu ada, ini bisa dihapus ya. Kemudian upah tukang bangunan, oke, upah tukang bangunan 1 OH kali 2 hari. Nah, kemudian 1 OH kali 2 hari 250.000. Nah, kita sekarang lihat di dalam Juknis ya. Ini Juknis tahun kemarin, mungkin nggak jauh berbeda. Juknis tahun yang kemarin, karena saya belum download juga untuk Juknis tahun ini. Nah, di dalam Juknis kita baca ya, itu lepas. Nah, ini dia. Mengenai perpajakan halaman 69 ya. Di sini kita disampaikan ya, dilakukan pemotongan ini kewajiban perpajakan membayar honor pada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan madrasah harus memotong PPh pasal 21 apabila penghasilan sehari melebihi 200.000 gitu ya. Jadi saya hanya mengingatkan kalau nanti memang benar nilainya 250.000, maka untuk upah tukang ini Ibu harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 ya. Nanti dibaca lebih lanjut bagaimana cara melakukan penghitungan PPh pasal 21 ini. Kemudian pemeliharaan perbaikan taman dan lapangan, oke, pasir 1 cold kali 2X. Nah, ini nggak usah 2X-nya, berarti tinggal aja 2X gitu, 2 cold aja gitu, 2 cold, 2X-nya nggak usah gitu ya.
kemudian Batako Press. Nah, ini kan jadi redundant ini ya, berulang kali. Ini cukup aja, tulis aja, jangan 1 buah, Ibu. Tulis aja langsung 2.000 buah gitu ya. 2.000 buah kali masing-masingnya adalah Rp2.000 gitu ya. Kemudian upah tukang taman. Nah, ini kan Ibu Feni kan menggunakan per orang per kegiatan nih, satuannya 1 OK. Nah, OK itu tidak bisa ditempel di belakangnya dengan koefisien waktu gitu ya. Berapapun hari yang dilakukan oleh sang tukang, ini tidak akan berpengaruh pada item pembayaran. Kenapa? Karena dia satuannya OK. Jadi OK itu dia sifatnya adalah ya langsung borongan tadi gitu. Tapi Pak, kami kan memang di dalam aplikasi itu tukang taman cuma ada OK, tidak ada OH. Bagaimana Pak? Nah, itu pentingnya Bapak Ibu melakukan pengusulan gitu ya. Nanti silakan di dalam aplikasi yang benar lakukan pengusulan bahwasanya upah tukang taman yang kami lakukan di madrasah kami itu berbasisnya OH Pak, per orang per hari, bukan borongan gitu ya. Nanti disampaikan di dalam usulan. Kemudian ini semen. Nah, ini juga sama ya, langsung tulisin aja 10 sak gitu ya. 10 sak nanti nilainya akan sama gitu ya. Kemudian apalagi ya, Batako Press ini juga sama tadi ya. Tetapi ini ada redundant ya di sini ya, ada redundant. Kenapa saya bilang redundant? Ini antara baris nomor 16 dengan baris nomor 19 ini kan itemnya sama nih, sama-sama Batako Press, sama-sama Rp2.000 harga satuannya. Kenapa dibuat jadi 2? Mungkin Ibu Feni lupa nih. Ada item yang terlupa saat sudah menginput Batako Press, kemudian diinput lagi. Nah, bisa jadi ini ada kekeliruan penginputan ya, ada kekeliruan penginputan di mana Ibu Feni itu nggak sadar kalau sudah menginput tuh. Jadi lupa kalau nginputnya 2 kali. Nah, ini tolong di cross check lagi. Khawatirnya kalau double accounting kayak gini ya, apa namanya, kalau double masukin kayak gini nanti dianggapnya itu harus menghabiskan ini untuk Batako Rp8 juta itu ya, padahal mungkin yang diinginkan cuma Rp4 juta gitu ya. Oke, kita cek lagi bawahnya, penambahan sarana dan prasarana upacara bendera selempang ya 18 buah, nih nggak usah ya, 1X-nya dihilangin aja. Penambahan mebeler. Nah, Ibu Feni saat melakukan penambahan mebeler itu tolong dilihat nih di bawahnya, printer laserjet. Nah, printer itu masuk ke mebeler enggak ya Bu ya? Apakah printer itu mebeler? Tentu jawabannya tidak dong ya. Printer itu bukan mebeler sehingga dia salah kamar nih ya. Si printer laserjet ini salah kamar. Kenapa salah kamar ya? Karena printernya itu bukan mebeler. Dalam aplikasi Aircam ya tadi kita dibutuhkan sebagai smart user, artinya kita harus mengevaluasi sendiri. Aplikasi yang ada saat ini belum berbasis pada AI yang bisa memfilter human error seperti ini. Jadi tolong ya kita ngecek lagi lebih jauh. Oke. Ini 1 buah juga nggak usah ditulis lagi 1 buahnya Bu. Ini dihilangin aja. Jadi mungkin Ibu Feni ini merasa yang namanya koefisien itu harus lebih dari 1, padahal enggak Bu. Koefisien itu cukup menjelaskan item pembelanjaan yang dilakukan. Kalau cukup 1 koefisien cukup Bu, nggak usah ditambahin koefisien yang lain lagi gitu ya. Jangan khawatir gitu. Yang penting koefisien yang Ibu buat itu sudah cukup menjelaskan dari si item penganggaran gitu ya. Oke, kemudian meja kayu. Nah, kalau meja kayu masih oke ya Ibu ya, ini masih bisa. Oke, kemudian ini juga 4 unit aja Bu ya, ini langsung gitu ya diilangin. Ini nilainya 800.000 ya. Kursi kayu ini juga 10 unit nilainya 320.000. Nah, nanti ini mungkin dijelaskan nanti di justifikasinya ya. Kenapa 1 meja itu nilainya besar sekali, ini 800.000, itu pun belum 1 set ya. Ini kan meja sendiri, kursi sendiri ya. Mejanya 800, kemudian kursinya 320. Kemudian honor GBPNS ini honor rutin 1 UB. Nah, ini Bu Feni, jadi 13.812.500 itu adalah honor per orang per bulan. Kenapa? Karena dia mengikuti satuan yang paling depan ini, Bu. Nah, kalau seperti ini kita membacanya, berarti 1 orang dalam 1 bulan
dia itu dibayarnya digajinya 13 juta nih Bu. Padahal kan nggak mungkin nih Bu Feni membayar orang 1 bulan 13 juta. Nah, ini pasti ada kekeliruan di tempatnya Ibu Feni, jadi tolong dicek sekali lagi. Yang namanya ini harga satuan adalah harga yang mengikat pada satuan pertama yang ada di dalam koefisien gitu. Jadi OB ini per orang per bulannya itu dibayar 13 juta sekian. Padahal kan enggak ya? Saya paham maksud Ibu. Maksud Ibu sebenarnya adalah dalam 1 bulan madrasah Ibu mengeluarkan uang segini kan gitu. Tetapi untuk beberapa orang kan, nah artinya kekeliruannya Ibu Feni tadi adalah ini belum dipecah nih angka segini nih. Harusnya dipecah dulu. 13 ini per orangnya dapat berapa sih? Katakanlah ya per orangnya dapat 300.000. Nah, artinya yang ditulis di sini 300.000 dikali berapa orang Bu Feni? Mungkin ada lagi yang dapat 400.000, nanti tambahin lagi 400.000 gitu ya Bu Feni ya. Kemudian honor operator data, oke, 1 OK kali 6 bulan. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi Bu Feni, yang namanya OK per orang per kegiatan itu tidak bisa disandingkan dengan koefisien waktu Bu. Jadi kan ini kan per OK dikali 6 bulan, artinya dalam setiap bulan ada kegiatannya kan. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya komponen pembiayaan yang ada di sini itu hanya untuk kegiatan-kegiatan khusus, seperti misalnya kegiatan bulan data, kegiatan EDM, nah itu bisa dibayarnya OK, tetapi dia tidak terikat dengan waktu. Kalau dia terikat dengan waktu ya namanya honor rutin ya, honor rutin namanya kalau dia terikat dengan waktu. Sedangkan kalau yang sifatnya berupa kegiatan dia tidak bisa disandingkan dengan yang namanya bulan Ibu gitu ya. Nanti ini tolong dicek lagi. Kemudian, nah ini juga redundant ya. Ini kan sama nih honor operator aplikasi lepas gitu kan. Tetapi di sini harga satuannya juga sama nih, ini 2 juta, ini juga 2 juta. Nah, kalau misalnya ada 2 orang yang melakukan itu, berarti di sini tulisannya 2 nih. 2 OK dikali 6 bulan, Ibu. Jadi kan tidak redundant seperti ini. Jangan dibuat satu per satu gitu ya. Terus pengadaan sarana administrasi perkantoran, kertas HVS folio F4 80 gram. Langsung ditulis saja Bu, 12 rem gitu ya, 12 rem langsung. Kemudian satuannya 70.000. Nah ini dicek lagi di harga satuan di daerah, apakah benar per remnya 70.000. Kemudian tinta refill printer, oke. Langsung aja ditulis Bu, 12 buah, botolnya ilangin aja. Kemudian spidol board marker, oke, 1 dus kali 5 pak, oke, 1 dus dikali 5 pak, oke. Kemudian tinta spidol whiteboard, 1 botol kali, langsung aja Bu ya, 20 botol gitu ya. Kemudian ballpoint, langsung aja 3 kotak nih Bu. Kemudian staples, 10 sheet, langsung aja dibuat 6 buah, tidak perlu ini ya, gitu ya. Sapu lantai plastik, sapu lantai yang plastik. Oke, 15 buah sapu lantai plastik. Oke, gunting serbaguna. Gunting serbaguna. Ini juga sama Ibu ya, banyak koefisiennya redundant. Oke, ballpoint juga sama redundant. Pembayaran tagihan listrik ini langsung aja Bu ya, 6 bulan gitu ya, langsung ditulis 6 bulan. Oke. Kemudian internet prabayar langsung aja 1 paket kali 6 bulan. Oke, yang ini benar Bu ya. Kemudian internet prabayar, nah ini redundant ya Ibu ya. Ini kan sama nih 1 paket kali 6 bulan nih. Artinya sama nih ya. Ini harusnya cukup 2 paket kali 6 bulan gitu ya. Penyusunan soal. Kemudian ini penggandaan fotokopi 5.000 lembar kali 1 buah. Ini 1 buahnya nggak usah Ibu ya. Rp300. Oke, penyusunan soal ulangan akhir semester. Tengah semester. Oke. Kemudian ini akhir semester fotokopi, oke. Kemudian honor pengawas ujian, oke, 150.000 dikali. Nah ini nggak mungkin ya Bu ya. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Masa yang mengawas cuma 1 orang Bu? Kan nggak mungkin ya. Yang mengawas ujian cuma 1 orang. Pasti minimal lebih daripada 1 orang dong ya. Kalau ini kan nggak mungkin dia. Lebih daripada 1 orang. Jadi ini perlu diperbaiki lagi. Kemudian penyusunan soal ujian sekolah, ini penggandaan fotokopi, penyusunan soal ujian sekolah, ini UM-nya ya. Nah, ini
Nah ini apa namanya kuantitasnya ini oke lah untuk akhir semester mungkin bisa lebih banyak ya. Oke. Kita bisa lihat. Kemudian honor pengawas ujian ini juga sama ya. Tidak mungkinlah satu orang gitu untuk pengawas itu satu orang kan tidak mungkin hal tersebut terjadi. Kemudian proktor ujian. Nah ini proktornya kenapa ada dua nih Bu ya? Ini ada dua gitu ya. Nah, ini nggak bisa Ibu ya kalau proktornya ada. Ini mungkin teknisi gitu ya. Kemudian PPDB, tinta refill, oke, 1 buah, cukup 1 buah. Kertas HVS folio F4. Ini sepertinya terlalu apa namanya tidak cocok kalau untuk gunain 80 gram ya. Biasanya 80 gram itu untuk yang sifatnya sertifikat dan lain sebagainya ya. Ini 1 rem dikali 2 bulan, oke. Kemudian ballpoint 1 kotak kali 1 bulan, oke. Kemudian APBN bos tahap 2 kegiatan KKB 1 hari kali 5 guru, oke. Kemudian sarana sekolah, pembelian alat multimedia pembelajaran, laptop kantor, oke. Yang koefisien ini tadi sudah saya sampaikan ya, kenapa kok ini sebaiknya nggak perlu. Pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas ini nah ini nggak nyambung ya Bu ya. Ini peralatan elektronik, tetapi digunakan untuk perbaikan ruang kelas. Oh, atau mungkin dalam ruang kelas tersebut ada elektroniknya yang perlu diperbaiki ya. Oke lah. Tapi ini nggak bisa tersambung ya Ibu ya. Ini 2 hari nggak bisa ya. Harusnya cuma 1 UK aja gitu ya. Kalikan berapa item atau berapa yang diperbaiki. Tapi kalau dia borongan ya langsung aja. Misalnya 1 UK berapa 400.000 gitu ya. Penambahan mebeler, oke, kemudian bola voli 5 buah aja langsung Ibu ya. Net badminton, oke, desikator non vakum, oke, printer inktank. Nah ini nih sebentar ini mebeler, oh ya ini kekeliruan ini ya. Kenapa ini bola voli kok masuknya ke mebeler Bu ya? Nah ini juga salah kamar ya, tidak ada yang namanya bola voli itu masuk di dalam mebeler ya. Bola voli itu masuknya di dalam alat peraga sekolah gitu ya. Kalau kita cek, ini saya bukain dulu Excel-nya yang kemarin ya. Saya buka dulu. Ini dia kegiatan ekspor. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan ekspornya yang ini, yang ekskul. Kita pilih tuh yang ini, Bu. Nah, oke, sub kegiatannya kita pilih ekstra. Nah, dalam ekstrakurikuler ini kita bisa lihat, Bu. Ini ada nih, Bu, pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga nih, bisa masuk ke sini. Atau masuk ke juga bisa kode posnya yang nomor 1. Nah, kegiatan pelajaran. Nah, ini juga bisa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu juga bisa kalau dalam Juknis yang 2021 dia masuknya ke item ini, bukan masuk ke item yang ekskul, tapi untuk yang tahun 2022 karena dia lebih fleksibel mungkin bisa ya. Ini badminton juga sama. Nah, ini kan alat peraga sekolah nih, alat peraga sekolah ya masuknya ke item yang pembelajaran tadi ya. Ini desikator non vakum mungkin karena kimia tidak bisa masuk ke dalam ekskul, masuknya ke dalam kegiatan belajar mengajar aja ya. Kemudian printer inktank. Nah, ini kan juga nggak nyambung ya. Printer ke mebeler ya. Ini juga tadi sudah saya sampaikan. Kemudian whiteboard. Ini juga ini alat peraga sekolah atau ke administrasi perkantoran ya. Lebih cocoknya ya. Kemudian bola basket, tempat sampah plastik. Ini tempat sampah plastik lebih cocok masuk ke perkantoran. Meja pingpong tadi untuk ekskul olahraga, meja kayu, televisi 32 inch. Televisi 32 inch harganya 6 juta. Nah, nanti ini perlu diperbaiki Bu ya 1 unitnya. Nah, ini juga nih jangan masukin ke mebeler, bola kaki, kemudian ini elektronik ya, genset. Genset juga bukan mebeler ya Ibu ya. Kemudian raket badminton, kemudian whiteboard. Oke. Pembayaran honor GBPNS ini sama kayak tadi ya, sifatnya ya. Ini juga sifatnya sama kayak tadi. Sarana administrasi perkantoran ya. Listrik bayar fotokopi akhir semester. Ini sepertinya ada redundant ya. Kita coba cek ya. Ulangan akhir semester.
Ulangan akhir semester Ibu menggunakan dana ini ya. Ini udah ada nih Bu, ulangan akhir semester. Ibu bayarin di sini 5,4 juta. Di sini ulangan akhir semester lagi gitu. Jadi ini sepertinya kenaikan kelas ya kalau untuk yang tahap 2, tahap pertama, tahap kedua benar ulangan akhir semester PAS kan. Untuk yang tahap 1 itu adalah ujian kenaikan kelas UKK, itu ada itu di apa namanya Excel-nya. Kita coba cek ya di Excel-nya. Di sini di Excel-nya itu dia nomor 4 kalau tidak salah, kegiatan potensi siswa, dia pelaksanaan ulangan. Kita cek di sini ya, ulangan. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang ini Bu, ya, ulangan kenaikan kelas, pelaksanakan ulangan kenaikan kelas untuk yang tahap 1 gitu ya Bu Feni ya. Tapi ya overall terima kasih lah Bu Feni udah banyak membuat, sudah selesai mengerjakan. Kita cek yang BKU-nya ya. Sekarang kita akan cek yang BKU. Oke, ini masih kosong ya untuk yang bulan Januari. Terus nah ini Januari 2022 juga kosong nih. Artinya belum di ini ya. Ini Excel-nya. Saya nggak akan buka Excel ya. Kenapa? Karena semua dokumen itu harusnya yang berbasis pada PDF yang di-upload, bukan yang Excel. Saya nggak tahu kenapa kemarin saya sudah titip sama rekan-rekan yang LMS ini untuk hanya menerima yang PDF saja gitu ya. Tapi overall terima kasih Bu Feni sudah menyajikan kita suatu hal yang bagus. Artinya tinggal ke masalah di realisasi ini saja ya. Nanti akan kita perbaiki lagi. Nanti akan kita cek lagi ya. Sampai di sini mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau tanya silakan di chat atau di itu ya raise hand ya. Nanti biar saya buka mic-nya. Kalau misalnya nggak ada ya saya lanjut terus ya. Tidak ada, nggak ada yang raise hand, nggak ada yang ngechat. Oke. Kalau nggak ada yang raise hand, nggak ada yang ngechat, saya lanjut lagi ya. Kita lanjutin ke peserta selanjutnya, Pak Okwan. Pak Okwan mengumpulkan apa beliau, kita lihat ya. Sambil nunggu saya buka yang rombel satunya, ini Ibu Inamullah. Nah, ini ya, ini untuk rekam yang ada yang diupload. Nah, kita cek. Alhamdulillah sudah ada. Oke. Kita akan lanjutkan pengecekan untuk yang rekan kita ini. Oke. Penyusunan program perpustakaan. Nah, ini sebenarnya bukan ya Bu ya. Kalau kita lihat di dalam apa namanya ini referensi kegiatan, kita buka di sini penyusunan program perpustakaan. Nah, ini penyusunan program perpustakaan, dia tuh sebenarnya masuk ke kode bus nomor 5 yang sifatnya adalah pengembangan keprofesian guru. Jadi bukan Bu. Kalau kita berbasis pada Juknis tahun sebelumnya, kita bisa mempelajari bahwasanya untuk pembelian buku itu ada di komponen yang nomor 8 sebenarnya ya. Komponen nomor 8 pengembangan perpustakaan. Jadi penyusunan program perpustakaan itu istilahnya itu ya pelatihan Bu. Jadi program-program yang bisa dilaksanakan kepelatihan terkait dengan item-item yang ada di perpustakaan gitu ya. Jadi bukan pembelian bukunya. Kalau yang di sini kan Ibu siapa namanya tadi? Ibu Inamullah itu kan menyatakan di sini untuk pembelian buku. Jadi agak keliru ya. Terus ini 16 eksemplar. Oke, ini satunya dihapus saja Bu In ya. Untuk apa mempersingkat itu saya panggil Bu In aja ya. Ini 1 bulannya juga nggak usah Bu ya. Tidak perlu diberikan. Kemudian, nah ini yang menariknya dari Bu In nih. Ini kan Ibu In kan menggunakan APBN BOS tahap 1 nih Bu In. Nah, tapi kenapa Ibu masukinnya di tahap 2 nih Bu? Ini pasti Ibu dalam memasukkan AKB itu pasti di bulan Juli sampai bulan Desember nih ya. Sehingga kan Ibu pakai sumber dananya tahap 1 tapi nggak sinkron. Duitnya diceplokin, AKB-nya kuantitinya diceplokin ke tahap 2. Jadi ada kekeliruan nih di sini Bu In. Nah, tolong dicek lagi Bu In ya, dipindahin ke sini ya. Saya nggak tahu kalau Ibu belinya di tahap 2 ya ini ganti nih Bu tahap 2 bukan pakai tahap 1 gitu Bu In.
Terus jaringan internet baru, buku perpustakaan. Nah, ini juga ya, Bu In, ini kalau Bu In perhatikan, komponennya di sini kan buku nih, Bu. Ini kategorinya buku. Bukan sih jaringan komputer. Kalau jaringan komputer masuknya di sini ya. Saya buka dulu nih. Kalau untuk perkomputeran itu kita lihat di referensi di komponen biaya. Nah, di kategori apa nih ya namanya ya, daya dan jasa, Ibu. Daya dan jasa, kemudian kan Ibu mau yang internet tadi ya. Internet. Oh, ini enggak ada di sini. Bayaran tagihan, pulsa, tidak ada. Pemasangan. Harusnya ada ya tadi ya pemasangan ya. Atau yang kita tulis baru aja, baru. Atau pemasangan. Nah, jasa. Barang dan jasa. Nah, kita cek dulu ya. Saya sepertinya pernah menemukan itu tuh itemnya apa ya dia itu ya. Kalau langganan internet tidak ada dia. Tadi Bu In masukinnya jaringan komputer. Ini untuk yang pemasangan jaringan internet baru ya. Ini saya tahu itu ya sebenarnya jaringan baru ini tidak ada yang pasang perlengkapan. Nah, ini tidak ada ya. Nanti berarti silakan diajukan untuk membuat usulan ada komponen pemasangan internet gitu ya, pemasangan internet untuk jaringan yang baru. Ini kan nggak ada ya. Ini internet pasca bayar, ini pulsa atau telepon, ini internet prabayar. Berarti tidak ada ya. Nah, nanti Bu In bisa mengajukan untuk pemasangan internet yang baru, tetapi tentu saja tidak bisa dimasukin ke langganan daya apa namanya kategorinya tuh buku ya. Cari kategori yang lain. Penambahan mebeler, oke, meja dan kayu 1 unit kali 5 bulan. 5 bulan. Kenapa 5 bulan ya Ibu ya? Kenapa enggak 5 unit aja Bu, 5 unit. Kalau seperti ini Bu, cara berpikirnya kita dalam membacanya adalah berarti Ibu per bulan itu beli meja sebanyak 1 unit gitu. Jadi bulan Maret beli 1, bulan April beli 1. Nah, itu kan enggak sinkron gitu. Apa namanya? Enggak logis ya pembelian seperti itu. Biasanya kalau kita beli kan langsung datang, langsung semuanya ada, apalagi cuma 1 gitu, cuma 1 per bulan, jadi kan agak rancu juga kalau seperti ini gitu ya. Jadi lebih baik 5 unit, bulannya nggak usah dikasih Bu, bulannya nggak usah dikasih, itu nanti mainkan saja di AKB-nya. Kalau memang misalnya ini dalam kasus seperti ini, Ibu misalnya ini pre-order di mana emang benar-benar mahal itu si meja, harus pre-order ya, Ibu gunakan ini Bu ya, 5 unit, nanti bulannya mainkan aja di AKB-nya gitu ya. Lemari buku 3 pintu ini juga sama, 1 bulannya enggak usah. Terus Ibu, nah ini sepertinya ada kekeliruan juga ya. Ini kan tahap 1 nih. Tapi Ibu belinya di tahap 2 semua nih, Bu. Apa nyeplokinnya di bulan Juli sampai bulan Desember nih, Bu. Nah, ini nggak bisa kayak gini, Bu. Ya harusnya masuk ke tahap 1. Yang tahap 1 itu bisa masuk di tahap 2, tetapi menurut teman-teman rekan-rekan kita di pusat tidak bisa semuanya ya. Maksimal 80% gitu menurut beliau seperti itu. Jadi ini sepertinya kalau ini udah lebih dari 80% ini kayaknya, jadi tidak bisa untuk seperti ini ya Ibu ya. Nah, ini pasti keliru juga kalau yang honor rutin, nggak mungkin lah honor rutin dibayarnya Juli sampai Desember gitu ya. Nah, ini juga pasti harus dicek lagi. 7 OB kali 6 bulan, oke. Ini juga ya tadi udah saya sampaikan mengenai konsep yang OK ini ya, nanti tolong diingat-ingat konsep yang OK, apalagi yang proktor nih, kan nggak mungkin proktor setiap bulan itu ada ujian, kan nggak mungkin ya. Kan proktor itu kan sifatnya kan ketika ada ujian ANBK, ada AKMI, ada dan lain-lain lah, ujian berbasis komputer yang diselenggarakan oleh madrasah. Nah, tetapi kan nggak mungkin dia tiap 6 bulan itu selalu ada gitu. Nah, dan nilainya kok berbeda dengan rekan kita yang sebelumnya, Ibu Feni. Tadi nilainya Ibu Feni untuk proktor itu 200.000, tapi Ibu In tadi di sini nulisnya 300.000. Emang di SBM tidak ada, belum ada untuk yang proktor, tapi sebaiknya ada keseragaman antar satu madrasah dengan madrasah yang lainnya gitu ya. Kemudian sarana administrasi perkantoran, kertas, masih pakai kertas fax ya. Ini
ini tolong dicek lagi benar nggak yang dimaksud adalah kertas fax atau hanya salah ngetik, salah milih gitu ya. Saya khawatir karena jarang sekali yang menggunakan kertas fax, jadi saya khawatir yang dimaksud bukan kertas fax, tapi karena tidak ketemu terus milihnya kertas fax gitu ya. Jadi ini tolong dicek lagi. Terus pengelolaan kegiatan belajar mengajar, pengayaan TIK. Pengayaan TIK. Saya cek dulu ya, pengayaan TIK itu dia masuk ke komponen apa ya? Saya jarang mendengarnya. Pengayaan TIK. Oh, kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran. LCD atau proyektor, oke, mungkin masih bisa masuk ya. Kemudian tapi kalau yang benar gimana sih Pak? Yang benar itu setahu saya dia masuk di komponen nomor 13. Ya, 13 itu dia yang ini nih. Nih, ini kan ada nih proyektor nih. Boleh kan kita beli proyektor gitu. Jadi proyektor itu masuknya ke alat multimedia pembelajaran ya. Konsepnya ke alat multimedia pembelajaran. Terus tagihan internet pasca bayarnya juga keliru semua nih ya. Untuk yang tahap ceplokin AKB-nya ini pasti ada kekeliruan karena ini masuknya di tahap 2 semua gitu ya. Ini internet pasca bayar 1 bulan dikali 6 bulannya harusnya langsung 6 bulan aja Bu ya. 6 bulan kali 300.000. Oke. Kalau untuk yang sama Bu Feni tadi kan 550 ya. Kalau yang Bu In 300.000. Nah, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kebutuhan tiap madrasah kan berbeda-beda tuh. Yang si internetnya pasti ada yang kuotanya besar, ada yang bandwidthnya kecil di karena tergantung banyak variabel ya, variabel guru, variabel murid, variabel kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa mematok mungkin harus sama dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk yang proktor tadi, karena sifat dan tugasnya sama, oleh sebab itu saya sarankan perlu ada kesamaan antara satu madrasah dengan madrasah yang lain ya. Ini tahap 2 ini terjadi. Nah, ini malah kebalik nih. Tahap 2 dia nyeplokinnya di tahap 1 di bulan Januari sampai Juni gitu. Artinya ada kekeliruan di dalam masalah AKB-nya gitu ya. 1 hari dikali 6 orang nih sama ya. Untuk Perjadin misalnya peningkatan kualitas guru kan mau dikasih uang saku dan lain sebagainya. Saya tadi sudah sampaikan kalau SBM standar biaya masukan untuk dalam negeri itu maksimal untuk Sumatera Selatan itu 150 gitu. Tapi kalau keluar kota misalnya Ibu ke Palembang itu nilainya jadi 380. Nah, ini kan harus diperjelas apakah Ibu ini di dalam kota atau di luar kota gitu ya. Maksudnya apakah di Oku ataukah di Palembang nilai segini gitu ya. Kemudian pembelian perbaikan ruang kelas, kusen kayu camper, oke, 42 kali 2 bulan. Oke, kemudian sarana prasarana baru, fasilitas elektronik untuk ketatausahaan, oke. Laptop kantor 8,5 juta, oke. Honor GBPNS 7 bulan, 7 OB kali 6 bulan, oke. Kemudian ini sudah saya jelasin ya panjang lebar, nggak usah jelasin lagi. Tinta refill printer ini 1 buah, bulannya nggak usah Ibu ya, hapus saja bulannya, diedit aja. Kemudian tinta spidol board marker, oke, kertas HVS. Ini sebagaimana tadi saya sampaikan 80 gram itu mungkin ya Bapak Ibu cuma keliru aja. Sebenarnya kertas HVS F4 ya, di sini nggak muncul ya. Kertas apa tadi namanya di situ tuh, kertas HVS folio, HVS. Nah, di sini kertas HVS itu kan ada macam-macam tuh Bu. Nah, pilih yang misalnya di sini yang sesuai. Biasanya sih kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu kita pakai 70 gram, bukan yang 80 gram gitu ya. Kalau 14 rim itu sebenarnya terlalu banyak untuk yang 80 gram setahu saya gitu ya. Tapi siapa tahu saya juga salah dalam memahami ini, karena memang dalam RKM ini kan kita nggak tahu ada catatan-catatan terkait dengan itu ya. Oke, kemudian ini PPDB, standing banner, 2 buah kali 1 ini. Oke, kemudian honor tidak tetap, 3 OK dikalikan 1 bulan. Nah, ini nggak usah kali bulan, apalagi ada OK-nya, udah pasti tidak bisa nyambung dengan si bulan. Gitu ya. Terima kasih Bu In, sudah buat rekam. Ya, terima kasih. Kita lihat yang realisasinya, ini BKU-nya Bu In. Bulan Januari kosong. Nah, ini bulan Februari juga kosong nih, nggak ada yang ada isinya. Saya pingin yang ada isinya sebenarnya untuk saya review gitu ya. Tapi ini yang punya Bu In. Oh, ini lengkap ya. Saya cek dulu yang ini nih. Banyak ternyata yang diupload oleh Bu In. Ini yang Bu In masuk di bulan Maret. Kemudian
Ini bulan April. Kemudian nih kalau sampai nggak ada semua ya berarti ada yang keliru nih di langkahnya Bu ini. Ini ada apa namanya? Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tadi Mei yang belum. Mei kosong juga. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang keliru nih langkahnya nih. Oke, saya coba dulu September nggak ada. Oktober. Nah, kalau ini berarti ada yang keliru nih. Ini tidak ada nih, tidak ada sama sekali. Artinya Bu In hanya hanya mengklik laporan saja, tapi tidak melakukan proses realisasi gitu ya. Padahal kan realisasi sudah dijelaskan di dalam LMS juga, walaupun tidak saya praktekkan gitu, tapi tolong tetap diikuti di dalam LMS. Oke. Itu aja mungkin untuk Bu In dan Ibu siapa tadi Bu Feni ya. Terima kasih ya. Ini ada pertanyaan masuk ke dalam chat. Pak itu untuk pemasangan internet baru masuk kemana Pak gitu. Nah, jadi tadi yang internet baru emang ya pemasangan internet baru itu belum ada. Kita coba cek lagi lah di komponen yang ini ada nggak sih sebenarnya internet gitu ya. Kita cek di komponen yang di sini lah. Ada nggak dia internet ya? Jasa. Nah di sini daya dan jasa internet prabayar. Nah ini nggak ada ya. Ya, jadi tadi Bu, sebagaimana saya sampaikan, sepertinya sih emang belum lengkap ya untuk yang komponen biayanya. Untuk yang jasa yang baru, pembayaran tagihan, langganan internet, ya internet prabayar, pasca bayar, listrik, pulsa, aplikasi, ini enggak ada. Terus di elektronik enggak ada juga. Terus apalagi ya, rutin, sewa perjadin, barang dan jasa dalam penanganan COVID, pulsa atau paket data, pulsa atau paket telepon, honorarium narasumber. Nah ini kita udah cari-cari ya Bu ya, sepertinya memang tidak ada. Kalau nggak ada, memang kita akan menunggu dari pusat untuk memasukkan item tersebut ke dalam aplikasi. Untuk sementara nggak apa-apa, nanti tinggal dikasih keterangan saja ya bahwasanya itu untuk pemasangan jasa internet baru ya. Oke, ya gitu ya Ibu Bidaria ya. Terima kasih ya udah mengerjakan. Bu In juga terima kasih juga. Oh Pak ya ternyata ya bukan Ibu ya maaf ya Pak Inamullah. Oke, terima kasih udah mengerjakan sampai tuntas. Maaf ya salah manggil Pak In. Oke, kita lanjut ke Pak Okwan ya. Ke Pak Okwan, kita akan cek punya Pak Okwan. Nah, kalau nanti ada pertanyaan silakan di chat ya. Yang misalnya kurang tahu gitu ya. Ini Pak Okwan, saya masuk ke menu realisasinya dulu ya. Nah, saya ingin ngecek ini kenapa kok realisasinya nggak ada sama sekali, Pak In. Kemudian Ibu Feni tadi juga nggak ada gitu. Nah, jadi kan saya bertanya-tanya itu. Nah, kita yang ini ya kita cek dulu yang ini Pak siapa tadi Pak Okwan ya, Pak Okwan. Ini saya akan ngecek tugasnya Pak Okwan. Nah, di tempatnya Pak Okwan kita lihat ya. Bahasa dan Sastra Indonesia 90 X4 kali 1 bulan. Nah, Pak Okwan, iya benar sih Pak Okwan? Iya benar Pak Okwan ya. Pak Okwan kalau kita baca di dalam Juknis Pak Okwan yang namanya buku pelajaran, ini kan buku pelajaran. Bapak nulis ada pajaknya kan, PPN 10% ya kan. Padahal kalau Pak Okwan baca di dalam Juknis, konsepnya nggak kayak gitu Pak. Kalau khusus untuk yang buku pelajaran, kita bisa baca di PPN 21. Mana PPN 21 ya. Nah ini Pak. Nih, memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari 2 juta atas penyerahan barang kena pajak berupa buku-buku yang bukan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk buku-buku itu dia dikecualikan Pak dari PPN. Kalau buku-buku itu tidak ada PPN-nya Pak. Ya. Jadi atas pembelian buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan gitu Pak. Jadi Pak Okwan di sini tidak ada PPN sebenarnya untuk buku-buku, apalagi ini kan buku pelajaran ya. Ini kan buku pelajaran. Kalau buku pelajaran itu tidak ada PPN-nya Pak Okwan gitu ya. Terus yang kedua nih Pak Okwan, kenapa dia
naruhnya di tahap 2, kan harusnya di tahap 1 ini Pak Ukwan ya. Karena kan kita pakai tahap 1, bukan yang tahap 2 gitu Pak Ukwan. Jadi ini kebalik ya, sama seperti Pak In tadi ya. Terus pemeliharaan mebler. Nah ini sifatnya gini Pak Ukwan. Kalau dia pemeliharaan, artinya ini beda ya Pak Ukwan ya. Kita buka di Excel-nya nih. Kita buka di Excel, Pak Ukwan bisa lihat nih ya. Kalau mebler, nah mebler itu ada 2 jenis Pak Okwan. Ada pemeliharaan dan ada penambahan. Jadi kalau yang sifatnya ini kan sepertinya beli nih, sepertinya beli baru nih Pak Okwan nih, bukan memperbaiki kan? Kalau bukan memperbaiki berarti namanya bukan pemeliharaan Pak Okwan, tetapi penambahan mebler. Nah ini artinya ada yang masih keliru ya Pak Okwan ya. Di sini tolong diganti itemnya bukan bukan pemeliharaan tapi penambahan mebler. Kemudian Pak Okwan, pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas. Ini juga sama Pak Okwan, kalau Pak Okwannya ini beli ya berarti dia penambahan, tapi saya nggak tahu sebenarnya sih yang maksud kusen kayu camper tuh kayak gimana. Tapi kalau emang ini untuk pemeliharaan oke lah gitu ya. Tapi ini nggak perlu juga dikasih 1 bulan gitu ya. Kemudian penambahan daya internet, daya dan jasa. Nah ini juga nih, ini kan agak rancu ya, langganan daya dan jasa, penambahan daya internet. Kita coba ya, penambahan daya langganan daya dan jasa. Nama kegiatannya adalah langganan daya dan jasa. Oke, kita kegiatannya langganan daya dan jasa. Nah, tadi kan memang kalau Ibu siapa tadi, siapa tadi? Ibu Bidaria. Nah, Ibu Bidaria tadi kan memang dia tujuannya untuk memasang jaringan internet baru gitu kan. Nah, tetapi kalau Pak Okwan di sini kan sebenarnya bukan masang jaringan yang baru ya, ini kan bayar bulanan. Terlihat dari koefisien dengan komponen pembiayaannya Pak Okwan. Ini kan internet pasca bayar Pak Okwan. Jadi harusnya bagaimana nih Pak Okwan? Pak Okwan itu artinya harusnya bukan pemasangan jaringan listrik baru yang ini, tetapi yang apa dia namanya ya, bukan pemasangan jaringan internet baru ya, tetapi memang untuk membayar internet gitu kan. Coba kita cek ya, kalau yang internet itu dia maksudnya mana ya? Internet. Nah ini Pak Okwan, pembayaran tagihan internet. Dia masuknya di rumah tangga sekolah daya dan jasa itu ya. Rumah tangga sekolah daya dan jasa. Jadi jangan pakai jaringan internet baru, tetapi yang tagihan internet gitu Pak Okwan ya. Jadi ini masih ada kekeliruan karena ini bukan nambah daya tapi bayar bulanan. Oke, ini kemudian udah benar nih Pak Okwan tahapannya. Kemudian honor rutin GBPNS dan tenaga kependidikan yang mempunyai kelebihan jam mengajar. Nah, ini ada kekeliruan juga nih punya Pak Okwan ini. Ini kan harga satuannya 1,95 juta. Artinya, ini luar biasa berarti guru tersebut setiap jamnya, setiap dia ketemu 1 jam bersama muridnya 45 menit atau 40 menit itu dia dibayar 1,9 juta. Kan nggak mungkin itu Pak Okwan. Ya kan? Ini kan nggak mungkin sekali ya, per jamnya kok dibayar 1,9. Saya paham maksudnya Pak Wan, mungkin dibayarnya per bulan 1,9 ini dibayarnya per bulan, tetapi ini agak rancu kalau Pak Okwan baca sistemnya. Sistemnya di sini adalah ya, ini 1 jam tatap muka satuannya. Jadi harga satuan dia terikat pada koefisien Pak Okwan. Jadi kan koefisiennya itu kan jam tatap muka, artinya per jam tatap muka 1,95 gitu. Jadi ini bukan sesuai dengan yang dimaui oleh Pak Okwan gitu ya. Ini kan per bulan yang diinginkan oleh Pak Okwan itu kan. Kemudian honor operator data 1 OK kali 6 bulan. Ini honor operator aplikasi lepas outsourcing 1 OK kali 6 bulan. 1 OK kali 6 bulan. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi Pak Okwan ya, yang namanya OK itu tidak bisa terkait dengan bulan ya. OK itu bukan pasangannya bulan gitu ya. Jadi nggak bisa OK itu disandingkan dengan bulan. Yang kedua Pak Okwan, ini kan honor tahap 1 nih ya, APBN BOS tahap 1. Jadi kan nggak mungkin bayarnya di tahap
2, harusnya di tahap 1 Pak Okwan gitu ya. Kemudian saluran air berkantoran, oke. 15 rim kali 1 rim. Nah, ini juga sama ya Pak Okwan ya, ini 80 gram. Yang tadi yang 7 apa namanya? Ini mungkin yang pakai 70 gram ya Pak Okwan ya. Ini juga sama, nggak usah kali 1 rim. Ini tahapannya keliru. Spindleboard marker, ini 1 buahnya ilangin aja. Terus ini tahapannya keliru. Tinta spidol whiteboard 25 buah kali 1 buah, oke. Ini keliru itunya ya tahapnya. Buku tulis kuarto 10 pak kali 1 pak, ini keliru Pak Okwan di ini ya, tahapannya 1 paknya nggak usah ditulisin ya. Kemudian nih honor rutin, ntar dulu nih. Ini Pak Okwan kan agak rancu ya. Di sini kan honor rutin GBPNS Pak Okwan. Tetapi kenapa masuk kegiatannya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pak Okwan? Jadi untuk komponen pembiayaan honor rutin, seolah-olah kan Pak Okwan kemarin sudah saya sampaikan ya. Kalau honor memang kita itu bisa asal nyeplokin, itu memang kita bisa asal nyeplokin aja. Honor, kenapa kok honor masuk ke dalam sub kegiatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya? Ya karena gurunya itu kan ngajar Pak, gitu kan? Karena gurunya itu ngajar Pak, padahal untuk pembayaran honor guru itu masuknya di sub kegiatan honor guru, nanti imbasnya kepada si SNP ya. Kalau misalnya kita cari yang pembayaran honor guru, honor GBPNS ya, itu dia masuk ke standar 6, standar pengelolaan. Kalau Pak Okwan tadi ya, masuknya ke standar isi itu Pak, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu yang ini. Belajar mengajar. Nah, pelaksanaan belajar mengajar kegiatan nomor 1 SNP yang proses gitu. Jadi kan agak kurang ini ya, agak kurang apa sinkron antara pembayaran honor. Kenapa dia masuknya ke standar proses gitu ya? Padahal itu kan adalah sistem pengelolaan yang ada di madrasah. Jadi disesuaikan Pak Okwan ya. Ini artinya komponen yang ini itu salah kamar, harusnya naik ke atas yang tadi gitu ya. Ini 20 OB dikali 6 bulan. Oke. Sudah bagus Pak Okwan, yang ininya ya, yang koefisien dengan AKB-nya. Kemudian pengayaan TIK untuk kegiatan pembelajaran, ini kegiatan belajar mengajar ya, oke. 1 unit kali 1. Nah ini satunya ini enggak ini ya, apa namanya, enggak usah ada, dihapus aja. LCD proyektor, oke tadi sudah jelasin ya LCD. Nah kalau untuk printer LCD itu nanti masuknya kemana kan nanti sudah saya jelasin ya. Kemudian tinta infus refill, ini kecuali ini digunakan untuk praktek apa namanya siswa ya. Jadi ada kesinambungan antara juknis dengan item yang Pak Okwan masukin gitu ya. Terus penyusunan kisi-kisi ulangan akhir semester, fotokopi atau penggandaan. Nah, ini juga sama, kenapa masuknya di tab 2 ya Pak Okwan ya. 1 lembarnya nggak usah ada, honor tidak tetap. Nah, ini saya perlu cek di sini ya Pak Okwan ya, ini kan 325. Kita cek di dalam SBM ya. Di dalam SBM, kalau kita masuk ke panitia ya. Yang pertama, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Jadi kalau misalnya pendaftarnya di tempatnya Pak Okwan itu ada 100 siswa, itu berarti maksimal ya 10 gitu. Kalau misalnya pendaftarnya 50 ya berarti 5 orang gitu ya yang maksimal dibayarin. Oke, terus KPAD ini saya mau lihat itu satuannya ya. Nah ini apa namanya, tim pelaksana kegiatan. Biasanya itu teman-teman pakai yang ini nih, tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh KPA yang paling terkecil ya, jangan yang paling atas ya, kita yang paling kecil ya, itu yang KPA ini. Ini dia nilainya Pak Okwan tadi adalah 325 ya. Yang dimasukin Pak Okwan tadi kan 325. 325 kan berarti antara sekretaris dengan wakil ketua ya. Antara sekretaris atau wakil ketua. Padahal kan yang namanya sekretaris atau wakil ketua itu kan dia tidak mungkin lebih daripada 1 orang, kan nggak ada wakil ketua 6 orang gitu kan di dalam kepanitiaan. Jadi ini sepertinya masih ada yang perlu Pak Okwan perbaiki lagi. Kenapa? Karena ini ada 6 orang nih Pak gitu ya. Kan nggak bisa
apa namanya yang jadi wakil ketua itu 6 orang atau yang jadi sekretaris itu 6 orang gitu. Berarti semuanya 325. Nah, ini perlu dicek lagi sama Pak Okwan ya. Terus ini juga kenapa kali 1 orang lagi Pak, kan ini udah orang. OK kan per orang per kegiatan, gitu kan, per orang per kegiatan. Nah, ini tolong dicek lagi ya, 1 orangnya dihapusin aja Pak Okwan gitu. Terus tahap 2 ini ada udah saya jelasin ya, program perpustakaan. Nah, ini pasti kebalik. Tadi yang tahap 1 masuknya yang tahap 2, tapi yang tahap 2 masuknya yang tahap 1. Ini berarti pasti kebalik gitu ya. Terus Mebler ini tadi udah saya sampaikan. Nah, ini sama lah pada dasarnya ya, cuma kebalik-balik aja tadi. Yang masalah honor tadi udah saya sampaikan sistemnya seperti apa. Oke, terus honor rutin GBPNS. Oke, ini artinya per tahap Pak Okwan mau beli lab komputer ya. Ini kan nanti sama tuh. Jadi per tahapnya pengen beli komputer, terus ini fotokopi. Oke. Terima kasih Pak Okwan atas partisipasinya. Kita lihat ya dokumen BKU-nya yang dikasihin oleh Pak Okwan, ini masih kosong. Terus yang ini bulan Desember kosong. Terus ini Januarinya kosong semua. Ini artinya ini rekan-rekan belum ada yang mengerjakan sepertinya ya, semoga saya salah. Sepertinya belum ada yang mengerjakan realisasi sampai benar. Kalau realisasinya sampai benar, nanti itu saat di BKU nanti bisa keluar kayak gini nih. Ya, ini saya klik bulan Maret. Nah, nanti akan keluar kayak gini nih, ya. Artinya ada yang keluar seperti ini. Pak, bagaimana Pak caranya ngeluarnya seperti itu? Nanti saya kasih videonya ya. Di nanti siang lah. Saya ngedit dulu video yang BIMTEK saya yang kemarin, itu nanti saya editin, nanti saya kasih gimana cara Bapak Ibu untuk mengeluarkan dokumen tersebut gitu ya. Nah, kita cari teman kita yang lain lagi ya, Ibu Diana Sari. Ini, apakah sudah mengerjakan atau belum ya? Tapi sudah mengerjakan, alhamdulillah ya. Ini ada beberapa rekan kita yang belum, yang rekan-rekan yang belum ini masih saya tunggu ya. Nanti akan saya review seperti ini. Jadi sebenarnya pertemuan terakhir ini itu gunanya seperti ini nih, kita nge-review aja ya. Nah, kita masuk ke Ibu siapa tadi ya? Ke Ibu Diana Sari. Diana Sari ini nah ini juga sama keluarannya sama Pak Okwan tadi ya. Jadi masuknya di tahap 2. Oke. Ini jaringan komputer. Oh, ini sama kayak Pak In tadi berarti ya. Sama kayak Pak In, kayak mungkin satu madrasah dengan Pak In ya. Kemudian artinya saya bisa bisa saya skip aja karena sama dengan Pak In. Terus ini Ibu Bidariah tadi ini juga sama berarti ya, karena Ibu Bidariah berkomentar tadi di chat, artinya satu kelompok madrasah. Kita ke selanjutnya tuh ke Pak Sodik dan Pak Abdul Basit. Oke, kita cek dulu siapa yang kebuka duluan. Ini Pak Abdul Basit ya. Pak Abdul Basit punyanya Pak Abdul Basit ini udah sama belum ya? Oh, ini sama nih, ada sewa kendaraan yang kayak tadi, berarti udah saya cek ya punya Pak Abdul Basit. Saya ke yang lain, Ibu Reni Marlina. Ibu Reni Marlina ya, kita cek dulu ya, ini masih loading kondisinya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti kalau teman-teman udah ngisi, nanti enak nih BKO-nya jadi bisa langsung terbuat ya, langsung otomatis jadi seperti ini. Nah, teman-teman kalau nanti misalnya mau ngedit ya, ini kan itemnya udah saya keluarkan ya, ini kan mengeluarkan kegiatan gitu ya. Ini untuk dana bos. Nah, nanti kalau bendahara mau ngeluarin itu nggak bisa ya teman-teman ya, misalnya kayak gini nih. Honor, rincian, terus mana yang tadi dibayarin ya, sepertinya yang ini. Kita klik hapus. Oke. Nah, error nih. Biasanya ada kondisi seperti ini. Nah, kalau kondisi seperti ini tuh biasanya dia sudah punya ekor. Itemnya sudah keluarin. Tapi kalau yang ini sepertinya belum. Ya, salah. Oh, saya hapus. Nah, bisa kan? Jadi, kenapa kok ini bisa? Karena dia belum dikeluarin tuh. Ya, si item itu dananya belum dikeluarin, jadi dia masih bisa kita hapus gitu. Tapi kalau yang sudah ada ekornya dia nggak bisa dihapus ya. Sekarang Pak Sodik ya, Pak Sodik. Terus Ibu Umi.
Ibu Umi Syafaah. Oke, ini Pak Sodik menu rencana dulu. Oke. Nah, ini bukan seperti ini Pak Sodik yang kita harapkan Pak Sodik ya. Ini bukan seperti ini. Ini yang apa namanya? Ini kan apa ini Pak Sodik? Ini kan adalah semua referensi kegiatan ya. Berarti bukan ini ya. Ini Excel lagi ya yang ada ya. Bukan seperti ini ya Pak Sodik yang kita harapkan ya. Nanti bisa diperbaiki oleh Pak Sodik. Nah, ini saya nggak akan melihat untuk yang Excel ya. Saya tidak akan melihat untuk yang Excel. Jadi sepertinya silahkan. Ini Excel semua ya. Jadi saya nggak akan melihat punya Pak Sodik nih. Pak Sodik artinya masih belum ya. Walaupun sudah mengupload dapat nilai 100 lagi, tetapi bukan itu yang kita harapkan ya dari Pak Sodik ya. Kemudian Pak Anang Ridwan. Ini kita lihat dulu Ibu Umi. Ibu Umi di menu rencana kerjanya. Kita lihat. Nah, ini ya di Ibu Umi kita lihat ya bahasa dan sastra. Ya ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini mungkin sama ya. Tidak ada PPN ya Ibu Umi ya. Apa tadi sama ya? Sama ya karena nih saya teringat yang ini nih. 1 jam tatap muka 1,95 ya. Itu berarti Ibu Umi sama dengan yang Pak Okwan tadi ya. Ini tolong diperbaiki ya Pak Okwan, Ibu Umi langsung berkelompok langsung apa namanya itu memperbaiki ya Pak Okwan ya. Nanti saya tunggu Pak Okwan. Terus ini Pak Ubaida. Kita lihat punyanya Pak Ubaida. Sama ya kayak yang Pak Okwan tadi ya 1,95. Ada yang bertanya? Ada. Oke, kita lanjut lagi ke siapa ini? Pak Zulfan Baron. Pak Zulfan Baron kita lihat punya beliau di menu rencana yang ini. Oh baru satu ya Pak Zulfan ya. Apa namanya nih? Cuma fotokopi 100 lembar kali 25 orang. Peningkatan kualitas guru mata pelajaran. 100 lembar kali 25 orang kali 1 kali 1 hari. Nah ini lengkap sekali untuk menjelaskan dari pelatihan yang dilaksanakan. Tetapi kita tidak menginginkan menjelaskan dari si pelatihan tersebut Pak. Ini kan pada itemnya saja. Kalau misalnya fotokopi ya sudah cukup 100 lembar. Kalau misalnya ada 25 orang ya sudah 100 lembar kami kali 25 orang. Nah, itu sudah cukup untuk menjelaskan ya Pak apa namanya Pak Zulfan ya. Kalau nanti diperbaiki lagi Pak Zulfan ini baru satu ya Pak Zulfan ya. Tidak bisa apa namanya saya nggak bisa ngoreksi kalau cuma satu itu ya. Nah ini justru malah sudah ada nih Pak Zulfan ini ya. Ini ada penerimaan APBN kas rekening, oke. Ya, oke. Ini udah direalisasikan ya. Oke, kita lihat nah, full belum ya. Dibaca sama Pak Zulfan ini. Ini bulan Juli. Bulan Juli penerimaan lagi. Ini untuk yang tahap 2 semester 2. Oke. Artinya sudah berhasil mencoba untuk merealisasikan pendapatan. Ini Januari masih kosong, terus yang ini Juli masih kosong gitu ya. Ini artinya yang tadi mungkin belum dicoba, yang tadi ada isinya udah dicoba gitu ya. Oke Pak Zulfan, terima kasih untuk relasi pendapatan, artinya sudah mencoba, sudah berhasil. Selanjutnya tolong di pengeluaran kegiatannya Pak, itu kan baru merealisasikan pendapatannya saja, tapi Bapak belum sampai ke realisasi apa namanya tuh Pak, realisasi bagaimana mengeluarkan duitnya Pak, gitu ya Pak Zulfan ya. Ibu Eka Damayanti itu saya lihat sama ya dengan Pak Zulfan tadi. Terus Pak Aslim Asman. Pak Aslim Asman sama ya ternyata ya. Ini tolong satu rombongan Pak Aslim, Ibu Damayanti gitu ya. Diperbaiki lagi ya, diperbanyak lagi. Jadi nanti saya ngoreksinya enak gitu ya. Saya melihatnya tuh enak kalau banyak jadi ya. Terus ini Excel nggak akan saya download, saya nggak akan melihat. Mencerminkan apa yang dicapai organisasi dalam jangka panjang. PAN itu ya Pak Ijroh yang kita inginkan. Yang kita inginkan bukan mencerminkan apa yang dicapai organisasi, tapi adalah dokumen rekamnya. Mana dokumen rekamnya? Jadi nanti itulah yang akan diupload di dalam portal BOS. Nanti apa namanya Pak Ramon nanti juga akan melihat seperti itu Pak Ramon. Jadi kalau Pak Ramon melihat mereka nanti menguploadnya Excel, bukan yang dari aplikasi Rekam ya,
tidak perlu diterima oleh rombongan dari Kemenag Pak Ramon gitu ya. Jadi minta rekan-rekan ini untuk mengupload apa yang ada dalam aplikasi Erekam. Kalau enggak nanti di portal BOS tidak disetujui oleh Pak Ramon. Kalau enggak disetujui oleh Pak Ramon, nanti PKS perjanjian kerjasama tidak bisa keluar. Kalau perjanjian kerjasama nggak bisa keluar, maka Bapak Ibu tidak bisa mencairkan dana BOS APBN untuk 2022. Makanya saya minta teman-teman belajar untuk mendalami. Jadi kalau ada kekeliruan, saya bisa ngecek. Nah, yang udah mencoba aja kan masih banyak yang keliru, apalagi yang tidak mencoba gitu ya. Nah, ini kita lanjutin. Nah, ini kenapa Ibu Ratna malah mengupload Juknis BIMTEK ini? Bukan ini ya Bu ya yang kita inginkan ya Bu ya. Ini kan Ibu udah membuat caption itu penilaian kewajaran biaya. Bukan itu Bu yang kita inginkan Bu ya. Yang kita inginkan adalah dokumen rekamnya, bukan anggaran dan kewajaran harganya, tetapi mana dokumen rekamnya. Nah, ini Ibu mengupload Juknis BIMTEK gitu ya. Padahal nilainya ada 100 nih, nilai ada 100. Jadi nanti tolong diperbaiki dulu ya Bu ya dokumen rekam yang kita inginkan. Ini Pak Dadan, Pak Ramon dan Pak Rusmaidi. Yang lainnya belum mengupload ya, ini rekan-rekan sekalian. Artinya untuk yang ini baru beberapa madrasah saja yang mengupload, yang rekan-rekan yang lain belum gitu ya. Tolong diusahakan hari ini. Terus siapa lagi nih? Ibu Windaningsi. Ibu Windaningsi kita lihat ya punyanya Ibu Windaningsi di menu rencana. Nah, ini kan SKPM Bu. Ini SKPM ini yang diupload ini EDM nih. Hasil EDM akhirnya. Ini yang diupload untuk yang U96 ya, bukan U97. Ini kan hasil EDM-nya Ibu ya. Padahal ini kan menu rencana Bu, menu rencana bukan yang EDM. Ini apa? Kita coba lihat. Nah, jadi nanti kalau Pak Ramon menemukan rekan-rekan kita ngupload yang seperti ini tolong jangan diterima Pak Ramon ya di portal BOS-nya, jangan diverifikasi, ini nggak boleh. Jadi ini juga sama ya. Yang diupload itu adalah dokumen rekam yang diproduksi dari aplikasi Erekam, bukan yang Bapak Ibu buat di dalam aplikasi Excel sendiri ya. Tolong diperbaiki Ibu ya. Terus selanjutnya rekan kita Pak Ruzil, menu rencana kita cek punya Pak Ruzil, ini Excel nggak akan saya buka Pak. Kemudian untuk yang realisasi juga Excel, saya tidak akan membuka untuk yang Excel. Kemudian Ibu Suroyo, saya cek dulu nih. Excel juga, saya nggak akan buka untuk yang Excel. Untuk yang realisasi juga file tab-nya Excel ya, saya nggak akan buka untuk yang Excel. Artinya masih ada kekeliruan ya, bukan itu. Ya. Terus Excel instrumen EDM, padahal bukan ini yang kita harapin Bu. Pak Kodri, kita tidak mengharapkan Excel instrumen EDM. Yang kita harapin adalah realisasi dan rencana yang ada di dalam aplikasi Erekam Pak, gitu ya. Terus Bapak atau Ibu Ardalena, kita lihat ya EDM. Nah, padahal bukan EDM nih yang kita harapin nih. Ini dalam docx lagi ya, jadi bukan yang dalam docx yang kita inginin ya. Kemudian siapa lagi ini? Kita lihat Erekam latihan Kemenag Pak Johan. Kita lihat ya di menu Erekam nih. Nah ini malah justru link ke Erekam ya. Ini link ke Erekamnya ini berarti teman-teman yang di LMS pusat ini sudah saya sampaikan harusnya yang bisa diterima itu hanya PDF saja. Ini kenapa link bisa masuk ke sini ya? Pak Johan Arifin tolong ini bertanggung jawab pada nilainya yang udah 100. Ini nilainya udah 100 tapi yang diupload justru malah link portal Erekamnya. Bukan ini Pak ya. Ini memang kita tahu ngerjainnya di Erekam latihan tapi bukan ini yang diupload gitu ya Pak. Siapa namanya tadi? Pak Johan Arifin. Kemudian Pak Adi Rozali. Pak Adi Rojali, ini docx saya nggak akan buka Word ya. Ini juga docx saya nggak akan buka yang Word Pak Adi Rojali. Kemudian Ibu Hajah Ronida, SPDI kita lihat punya Ibu Hajah Ronida. Nah ini kan diagram laba-laba untuk EDM ya Bu ya. Jadi bukan itu yang kita harapin buku kas pajak. Nah ini captionnya buku kas pajak tapi yang keluar kok malah itu Bu jaring laba-labanya. Ini Pak Ramon, saya, Pak Rusmaidi. Nah, sepertinya itu aja ya, berarti nggak terlalu banyak sudah mengupload, mensubmit. Jadi rekan-rekan, titik tekan saya sebenarnya
pertemuan kali ini ya emang sih realisasi itu harus dikerjakan juga, tetapi yang lebih penting daripada realisasi itu adalah rencana. Kenapa? Karena sebentar lagi kan kita kan akan masuk ke tahun 2022. Teman-teman harus bikin perencanaan karena perencanaannya aja belum, bagaimana rekan-rekan mau dapat dana bosnya gitu ya. Jadi tolong jangan hanya mengharap dana bos turun tetapi tidak ada effort yang sebanding dengan dana bos tersebut. Kan dana bosnya turun sedemikian rupa tetapi teman-teman di madrasah effortnya nggak sebanding, tidak ada usaha untuk membuat aplikasi, tidak ada usaha untuk mengerjakan di dalam aplikasi Erkam gitu. Jadi tolong disepadankan dengan usaha teman-teman sekalian gitu. Jadi kan enak kita ngomong sama teman-teman riset, oh ini loh madrasah udah berusaha keras, mereka udah ngerjain di aplikasi Erkam begitu banyak, seperti Bu Feni, Pak In tadi kan kita enak ceknya. Dan kita enak ngomongnya sama teman-teman dari pusat bahwa teman-teman di madrasah ini di daerah itu begitu semangat, mereka begitu berusaha, terlihat dari dokumen-dokumen Erkam yang disubmit. Tetapi kalau yang disubmit itu bukan dokumen Erkam, bagaimana kita mau ngoreksi, apalagi yang tidak mengumpulkan gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang lain tolong segera dikerjakan, dikebut. Sepertinya untuk yang pertemuan ini nggak usah terlalu lama. Yang penting kita tunggu Bapak Ibu nyelesain terlebih dahulu sebelum nanti kita tutup LMS-nya gitu ya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Ramon mau menambahkan sepatah dua patah kata, Pak Ramon. Sepertinya Pak Ramon ada di rombel yang lain ya, di rombel yang satunya. Jadi ya sudah, kalau tidak ada, ini saya buka kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di present. Kalau nggak ada, saya kira cukup. Terima kasih atas atensinya. Ya, kita halo. pada ya, halo, ya Pak halo. Ramon. Ya. Halo. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Yasir atas review penilaian pada madrasah atau TEM Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku yang sudah 3 kali sinkronus ini. Pada rekan-rekan banyak mengambil hikmah dan pelajaran. Apabila perlu, kalau misalkan pada TIM Kabupaten Oku ini itu kan Pak Yasir ada di dalam grup. Jadi kalau memang ingin bertanya, silakan bertanya atau silakan WA secara pribadi.